Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Siang. Sebelumnya, Ketua kelas silakan untuk menyiapkan terlebih dahulu. Silakan. Sebelum mulai kegiatan pada siang hari ini, mari kita berdoa bersama. Doa mulai. Doa selesai. Sebelum dimulai, tolong untuk cek di kebersihan kelasnya masing-masing. Mungkin nanti di laci-laci kalian atau di sekitar meja kalian ada kotoran atau sampah. Mungkin tolong dicek dulu. Silakan. Saya kasih waktu beberapa saat silakan. Sebelum kita mulai. Baik, kalau nggak ada, saya absen dulu untuk siang hari ini. Yang pertama, Kang Gita ada? Ada. Wisnu. Oke. Jadi teman kalian yang sakit semoga segera sembuh, kemudian yang izin nanti semoga bisa gabung kembali di kemudian hari. Selanjutnya, jadi nanti kegiatan pembelajaran kita hari ini nanti kita melanjutkan pertemuan yang pertama kemarin. Tapi sebelumnya perlu saya sampaikan untuk video berikut ini. Coba perhatikan dari awal dulu. Maka mari sekarang Ilmu yang baik atau motivasi buat kalian. Dari video yang saya paparkan di sana, kira-kira apa pesan yang bisa kalian dapatkan? Mungkin ada dari kalian yang mau berpendapat dari apa yang sudah saya putar tadi. Oke Mas, silakan. Menurut saya, kalau punya target yang besar, usaha jangan biasa-biasa saja, Pak. Jadi target yang besar, cita-cita besar tentu perlu usaha yang besar juga. Jadi memang betul ya anak-anak. Itu tadi, beri aplaus dulu untuk teman kalian. Jadi betul, jadi yang disampaikan buat teman tadi tidak salah. Dan memang itulah yang terjadi di kalian. Kalian itu tentu saya yakin punya motivasi yang besar, cita-cita yang besar. Apalagi sudah kelas 12. Ada yang mau melanjutkan kuliah, ada yang berwirausaha, ada yang mau bekerja. Tentu cita-cita tidak sederhana, sangat besar. Otomatis hal itu harus kalian barengi dengan usaha yang besar pula. Termasuk dengan cara apa? Merubah kebiasaan sehari-hari untuk bisa lebih baik lagi, gitu ya. Di pembelajaran kali ini, Pak Yayan terkait dengan tujuan pembelajaran bisa saya sampaikan seperti ini. Jadi yang pertama, dalam kegiatan pembelajaran yang 1 jam setengah ini nanti, kalian diharapkan mampu menentukan langkah-langkah membuat tabel distribusi frekuensi dari suatu data dengan tepat. Kemudian yang kedua, Studi D mampu membuat tabel distribusi frekuensi dan histogram dalam bentuk poster dari Canva dari suatu data yang diperoleh secara mandiri dengan sabar, mandiri, tanggung jawab dan penuh rasa ingin tahu. Itu ya. Jadi tujuan pembelajaran di sini tolong dicermati betul karena apa? Di endingnya nanti Pak Yan berharap kalian bisa mencapai ini. Sebelum kita nanti kegiatan ini itu mempresentasikan dari hasil diskusi kalian, dari hasil proyek kalian, tentu nanti saya mengulas terlebih dahulu. Nah, kemarin sudah saya bentuk grup dari 6 kelompok dan ini sudah duduk satu persatu mengikuti kelompok masing-masing. Nah, fase pertama dalam pembelajaran kali ini ya, kita masuk ke kegiatan inti. Sebelumnya saya tanya dulu, pada waktu pertemuan sebelumnya ya, pertemuan minggu lalu kita sudah membahas tentang data yang belum dikelompokkan. Saya kasih contoh, dulu kan ada misalnya data nilai siswa 5 anak kan gitu. Masih terjangkau 5 anak, 10 anak. Oke, kalian sekarang sudah saya bentuk menjadi 6 kelompok kecil ya. Masing-masing kelompok terdiri dari 5 sampai 6 orang. Nanti kalian akan membuat pengumpulan data secara mandiri. Untuk kelompok 3, gimana sudah disusun untuk rencana proyeknya ya? Ya, untuk siapa merencanakan, kemudian di sini ya waktu dan tempat, alat dan bahan, juga teknik pengumpulan, langkah-langkah yang dilengkapi ya langkah-langkahnya. Kemudian terakhir untuk yang di lembar ini ada tentang jadwal pengerjaan proyek. Pak, ada yang tanya mungkin ya? Ya, saya mau bertanya untuk pelaksanaan jadwal itu dimulai dari apa namanya? Oke, itu jadwal sudah ya. Jadi kan kemarin juga kalian susun, tentunya kalian sudah melakukan itu dan
sudah kalian jalani prosesnya, proses pelaksanaannya. Saya juga terima kasih kemarin juga saya lihat juga keaktifan kalian dalam diskusi di pertemuan pertama kemarin. Kemudian juga saya lihat langsung, saya mendampingi kalian pada waktu kalian mengeksplorasi di lapangannya. Saya lihat juga ada yang di kantin, kewirausahaan, ada yang di koperasi, kemudian ada yang di kelas terkait dengan pengukuran. Kemarin berat badan apa Pak? Ya, tinggi badan. Nah itu kan sudah kalian lakukan. Bagus, saya juga mengamati kemarin proses berjalan dengan lancar dan sesuai prosedur dan schedule yang sudah kalian tetapkan. Jadi terima kasih untuk kalian sudah bekerja luar biasa. Kemudian, nah ini kalian sudah mengeksplorasi kemarin ya, sudah di lapangan, sudah kalian data semuanya dengan penuh kerjasama dan juga tanggung jawab. Nah ini kegiatan yang langkah keempat atau fase keempat yang sudah kalian lakukan juga. Ini ada 2 video yang saya tampilkan biar kalian juga bisa mengingat kembali apa yang sudah kalian kerjakan kemarin. Terkait dengan kegiatan monitoring peserta didik dan kemajuan proyek, ada kemarin ngomongnya Nebila ya, dulu yang Nebila ya. Kemarin di kantin kewirausahaan tanya langsung ke Pak Yoyon dan saya juga mendampingi langsung di kegiatan itu. Diskusi kalian menanyakan permasalahan kendala yang dihadapi kan gitu. Ini video yang kedua ini ya. Pada waktu Pak Yoyon masih di lab, kemudian dikabari mau ada yang konsultasi, ya udah saya suruh ke lab TKC itu ya. Ini kelompok 4 kalau nggak salah, betul ya Mbak? Kelompok 4 ya? Kelompoknya Mbak Aurel sama Mbak Arum. Itu yang sudah kita lakukan kemarin ya. Saya sudah melakukan semuanya. Bagus, saya terima kasih sekali sudah bekerja semua dengan luar biasa. Dan kemudian kita masuk ke pembelajaran hari ini. Yang akan kita lakukan adalah menguji hasil proyek kalian. Saya yakin atau dari semua ini saya tanya dulu, sudahkah jadi atau sudahkah siap untuk dipresentasikan untuk hasil karyanya? Oke, boleh saya cek sekilas dulu ya. Kelompok bisa langsung. Ini kelompok ya. Nah, mana untuk hasilnya saya cek dulu. Sebelum kalian presentasi, saya memastikan dulu sudah jadi semua atau belum. Oke, tulis programnya, kemudian tabel distribusinya mana? Ya, itu sudah ada turusnya, ada talinya ya, ada tali atau turus, kemudian ada stiker dan frekuensinya ya. Jadi untuk semua kelompok sudah saya cek secara sekilas, artinya di produk kalian sudah ada semua. Bagus, sudah tampil semua, dan sudah dibuat semua dalam media Canva ya. Jadi poster hasil kalian ini menggunakan Canva, kalian tampilkan sebagus mungkin untuk tampilannya. Untuk diperhatikan terlebih dahulu. Nah, jadi pada fase 5 ini nanti dalam hal menguji hasil proyek, artinya kalian nanti presentasi. Kemudian step kedua, konfirmasi kebenaran jawaban. Artinya nanti boleh temannya yang mengkonfirmasi. Diperhatikan ya temannya, siapa tahu nanti ada langkah yang berbeda atau menurut kalian kurang pas, boleh kalian kasih saran dan masukan. Kemudian yang ketiga, tahap ketiga nanti pengumpulan hasil proyek. Jadi nanti semua itu dikumpulkan ke Pak Yoyon. Nanti hasil akhirnya saya rekap, kemudian saya akan menilai untuk proyeknya dengan hari nanti juga sudah dikumpulkan untuk hasil akhirnya. Perlu saya sampaikan juga anak-anak, jadi nanti penilaian yang akan Pak Yoyon lakukan hari ini nanti ada 3 hal. Jadi yang saya nilai terkait dengan pertama yaitu penilaian sikap. Jelas, penilaian sikap, saya melakukan observasi secara langsung pada waktu pembelajaran seperti ini ya. Kemudian saya juga memakai untuk instrumen penilaian sikapnya nanti saya nilai. Jadi secara langsung, real time. Kemudian yang kedua penilaian pengetahuannya. Penilaian pengetahuannya nanti di akhir, kalau diperhatikan nanti ada kuis berupa 2 soal yang harus kalian kerjakan untuk masing-masing. Nanti lebih lanjut petunjuknya nanti. Jadi saya ambil dari nilai pengetahuannya dari kuis 2 soal nanti. Kemudian penilaian yang ketiga yaitu penilaian keterampilan. Nah, penilaian keterampilan dari apa? Dari pekerjaan proyek kalian ini. Kemudian juga dari hasil presentasi dan hasil produk akhirnya. Itu ada nilainya. Jadi nanti presentasinya silakan nanti semua kelompok presentasi, kemudian tampilkan sebagus mungkin dalam presentasinya, kemudian hasil akhir itu juga tentu ada nilainya. Jadi 3 hal itu. Maka dari awal sampai akhir pembelajaran ini tolong perhatikan baik-baik dan saya harapkan kalian semua akan paham dengan apa yang menjadi tujuan pembelajaran di depan tadi. Begitu ya. Saya tawarkan siapa yang mau presentasi untuk hasil produknya. Angkat tangan. Oke, siap semua berarti ya? Berarti perlu saya tunjuk ini. Baik, yang pertama tampil coba kelompok 1 terlebih dahulu. Ya kelompok 1 ya Mbak? Ya kelompok 1. Betul, kelompok 1 silakan.
untuk presentasi satu. Silakan. Saya kasih waktu paling lama 15 menit dari sekarang ya. Paling lama nanti sampai tanya jawab juga 15 menit saja. Silakan, saya kasih waktu, Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami tentang data kelompok kantin kewirausahaan atau KKO. Di sini kami akan mempresentasikan data usia guru SMK Negeri 1 Giri Totro yang berjumlah 40 data. Pertama ada pengumpulan data kita lakukan di kantin kewirausahaan OSIS. Yang kedua pengolahan data. Yang ketiga bimbingan dengan Pak Yoyon. Bagaimana langkah kelompok Anda dalam pencarian data usia guru? Coba terangkan langkah-langkahnya. Saya menjawab pertanyaan dari Fadli Fajar. Jadi kan kelompok kami ada 5 orang. Per orang kita bagi untuk mewawancarai 8 guru. Jadi nanti akan terkumpul 40 data yang tadi saya sebutkan. Baru data-data yang kita dapatkan itu akan kita olah menjadi tabel distribusi frekuensi dan grafik histogram. Oke, itu pertanyaan dari Mas Fadli. Mungkin bisa tambahkan sedikit untuk pelaksanaan penelitian ataupun eksplorasi datanya ya kemarin di hari Jumat apa yang kalian kerjakan di hari Jumatnya? Hari Jumat itu kita melakukan wawancara. Ya, nah dari tabel ini sama seperti kelompok sebelumnya tadi ya? Ya. Apa yang harus dikoreksi tadi? Oke, turusnya. Jadi untuk turus itu untuk kaidahnya adalah dengan garis miring untuk setiap 5 frekuensi kan gitu kan ya. Yaitu untuk mungkin masukan untuk perbaikan dari kelompok yang maju ini. Baik anak-anak, jadi semua sudah presentasi dengan baik, kalian sudah berusaha menanggapinya, ada yang tanya juga, tadi ada yang bisa masukan juga. Nah, sekarang kita sampai ke tahap berikutnya, yaitu bagaimana tentang evaluasi pengalaman. Dari sekian kelompok ini, siapa yang mau berpendapat? Oke, Mbak Arum, gimana? Dengan adanya proyek ini, melatih kami merancang jadwal, disiplin mengerjakan proyek, dan bekerja sama dengan teman. Kami juga menjadi paham cara mengelola data kelompok menjadi tabel distribusi frekuensi dan histogram. Oke, itu pendapat dari Mbak Arum. Jadi kalau menurut Mbak Arum, dengan melakukan kegiatan proyek ini ternyata bagi Mbak Arum sendiri ya, atau kelompoknya itu bisa melatih untuk disiplin. Disiplin apa? Ya dalam hal menata waktunya, menyusun rencana kegiatannya, dibuat schedule. Berarti kan itu melatih disiplin buat kalian. Itu menurut Mbak Arum dan kelompoknya. Nah, kalian semakin paham apa tidak kira-kira dengan pembelajaran yang seperti ini? Dengan melakukan proyek seperti ini, kalian paham tidak cara menentukan tabel distribusi frekuensi data kelompok, kemudian cara membuat histogramnya, kalian paham? Nah, ya saya harapkan juga seperti itu. Bisa berinteraksi langsung dengan yang bersangkutan atau yang dimintai datanya kan seperti itu contohnya. Jadinya dia belajar bersosialisasi juga kan seperti itu ya. Ya bagus, itu pendapat yang bagus. Tolong dikerjakan baik-baik. Ini petunjuknya. Nah, kerjakan soal kuis sebagai instrumen untuk penilaian pengetahuan. Sudah saya unggah, sudah Pak Ayo unggah di Google Classroom kalian masing-masing. Dan semuanya sudah diunggah kan? Ada yang belum diunggah? Sudah. Sudah semua. Pembahasan yang nomor 1. Pengunjung perpustakaan di SMK Negeri Giri Totro dalam 40 hari kerja berturut-turut. Hitungannya ini untuk hasil adanya seperti itu, kemudian perhitungannya juga sudah ada. Seperti itu ya. Jadi kalian juga paham cara menilainya kan? Ya, Nanti bisa dikoreksi sendiri di rumah sebelum nanti saya tampilkan untuk pertemuan berikutnya untuk hasilnya bisa kalian lihat, koreksi sendiri kerjaan kalian. Salahnya di mana? Benar tidak Pak Yohan koreksinya kan gitu. Artinya sesuai dengan skornya apa tidak kan gitu. Itu sebagai bahan banding untuk kalian mengoreksi. Frekuensinya. Kemudian bagaimana perasaan kalian selama pembelajaran matematika hari ini? Mungkin ada yang mau berpendapat. Terima kasih sudah dikumpulkan ke KPD-nya. Kemudian terima kasih untuk belajar hari ini. Untuk gambaran minggu depan yaitu hari apa kita ketemu lagi hari Kamis ya. Hari Kamis nanti untuk hari berikutnya kita lanjut ke materi selanjutnya. Di sore hari ini, mari kita berdoa bersama. Doa mulai. Doa selesai. Baik, Pak Yan akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.